Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pentasakti, program studi akuntansi kelas reguler kelas semester 3, dengan nomor induk 29021500016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi daripada analisis rasio keuangan, di mana tugas ini tujuan untuk memenuhi tugas akhir ujian, tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Yang pertama, dimulai daripada pengertian dari analisis rasio keuangan itu sendiri. Nah, analisis rasio keuangan rasio sendiri dapat dipahami sebagai perbandingan suatu angka suatu angka tertentu pada suatu akun terhadap angka dari akun lainnya. Menurut Bambang Rianto pada tahun 2010 di halaman 329 mengenai definisi rasio keuangan, yaitu rasio keuangan merupakan ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan finansial suatu perusahaan. Analisa rasio sering digunakan oleh manajer, analisis kredit, analisis saham. Analisis rasio bermanfaat karena membandingkan suatu angka secara relatif, sehingga bisa menghindari kesalahan penafsir pada angka mutlak yang ada dalam laporan keuangan. Lalu rasio-rasio keuangan ini dibagi beberapa, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas dapat didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dikenal juga sebagai rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Hal tersebut diucapkan melalui Heri pada tahun 2016. Berdasarkan pengertian di atas, maka rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan finansial perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban tepat waktu pada para kreditor. Nah, tujuan rasio likuiditas ini, melalui rasio likuiditas, berarti perusahaan dapat menilai kemampuan manajemen dalam mengelola dana yang telah dipercayakan, termasuk dana yang dipergunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Nah, berikut ini adalah tujuan dan manfaat rasio likuiditas secara keseluruhan. Yang pertama adalah mengukur kekuatan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua adalah mengetahui kapasitas perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. Yang ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset tanah lancar. Yang keempat adalah menaksir skala uang kas perusahaan. Yang kelima adalah perencanaan finansial di masa depan. Yang keenam adalah mengetahui keadaan dan posisi likuiditas perusahaan. Rasio likuiditas ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah rasio lancar dan yang kedua adalah rasio cepat. Dimulai daripada rasio lancar. Rasio lancar sendiri digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang ada. Rasio lancar menggambarkan jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki atau dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Rumus dari rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Lalu yang kedua adalah rasio cepat. Rasio cepat atau quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam bayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Nah, berikut ini merupakan rasio daripada rumus cepat. Berikut ini merupakan rumus dari rasio cepat. Rumus rasio cepat sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Nah, rasio yang kedua adalah rasio solvabilitas. Bedanya dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas merupakan matriks yang digunakan untuk mengukur kapasitas bisnis dalam membayar hutang sebagai dasar penilaian bagi kreditor. Dalam solvabilitas, stakeholder perusahaan, terutama kreditur, dan bisa menilai seberapa mampu perusahaan menyelesaikan kewajiban finansialnya, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jadi, secara singkat, rasio solvabilitas merupakan rasio pengukur bisa tidaknya perusahaan membayar hutang di masa depan. Rasio solvabilitas juga digunakan untuk menunjukkan apakah perusahaan memiliki kas yang cukup guna memenuhi kewajiban jangka panjang dan ukuran kondisi finansialnya. Singkatnya, rasio solvabilitas merupakan alat ukur untuk menentukan apakah sebuah perusahaan mampu membayar hutangnya di masa depan atau tidak. Nah, yang kedua masuk ke tujuan rasio solvabilitas. Yang pertama adalah meringkas kondisi finansial perusahaan pada kreditur. Perhitungan rasio solvabilitas adalah aktivitas yang sangat krusial bagi reputasi perusahaan di mata kreditur. Yang kedua adalah nilai kemampuan bisnis dalam membayar bunga. Salah satu konsekuensi bertransaksi secara kredit adalah bunga. Dan ini berlaku juga antara perusahaan dan para kreditornya.
Selain untuk menilai kapasitas perusahaan bayar utang, rasio solvabilitas merupakan alat ampuh guna memproyeksikan kemampuan bisnis dalam membayar bunga hingga beberapa tahun mendatang. Yang ketiga, memberi informasi kesehatan neraca. Neraca keuangan yang sehat dengan modal dan aktivitas seimbang merupakan angin segar bagi para kreditur perusahaan. Yang keempat, estimasi total pinjaman saat jatuh tempo pembayaran. Tujuan terakhir perhitungan rasio solvabilitas adalah supaya kreditur bisa mengetahui total uang bisa didapatkan dari pembayaran kredit perusahaan. Lalu yang ketiga adalah macam-macam rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio, yang kedua ada debt to equity ratio. Nah, jenis pertama ini perhitungan solvabilitas adalah debt to asset ratio atau disingkat dengan DA ratio, yaitu perbandingan antara jumlah kewajiban belum dibayar dan total aset perusahaan saat ini. Aset yang dihitung di sini termasuk aset tak lancar seperti mesin atau bangunan, dan aset lancar seperti kas, uang, tunai atau tabungan bank non deposito. Nah, rumus dari debt to asset ratio ini adalah total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Lalu, yang kedua adalah debt to equity ratio. Nah, jenis berikutnya dari solvabilitas adalah debt to equity ratio atau DE ratio, yakni perbandingan jumlah kewajiban dengan total modal operasional bisnis atau yang disebut juga sebagai ekuitas. Jika rasio hutang perusahaan lebih besar dari modal operasionalnya, maka yang salah satu tanda solvabilitas perusahaan tersebut bermasalah. Rumus dari debt to equity ratio adalah total hutang dibagi dengan total modal dikali 100%. Lalu masuk yang ketiga, yaitu rasio aktivitas. Setelah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, maka rasio selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas didefinisikan sebagai metrik atau rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan kas yang optimal. Rasio aktivitas paling berguna dalam kasus membandingkan dua bisnis kompetitif dalam industri yang sama. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio manajemen aset. Rasio ini bertindak sebagai metrik keuangan yang membantu analisis bisnis mengetahui bagaimana perusahaan menangani inventarisnya dan mempertahankan kelancaran operasional. Ini juga dapat digunakan untuk melacak kemajuan fiskal perusahaan selama beberapa periode keuangan. Peran dari rasio aktivitas adalah untuk mengevaluasi efisiensi bisnis dengan membuat analisis yang cermat terhadap persediaan, aset tetap, dan piutang. Tujuan dari rasio aktivitas adalah membantu dalam decoding posisi keuangan perusahaan. Yang kedua itu menyederhanakan nomor akuntansi perusahaan. Yang ketiga adalah bertindak sebagai ukuran untuk menilai efisiensi operasi. Yang keempat adalah memberikan ide yang adil tentang bisnis dan berguna saat meramalkan dan menganggarkan aktivitas. Yang kelima adalah bertindak sebagai hal yang sebanding dan membantu dalam melacak kinerja perusahaan dan bisnisnya. Yang keenam, menyoroti aset atau area bisnis yang kuat dan menyoroti setiap perhitungan bisnis. Lalu yang ketujuh, berguna dalam melakukan analisis laporan keuangan perusahaan manapun, di mana penting bagi para pemangku kepentingan secara singkat memberikan gambaran tentang kerja bisnis dan prospek masa depan daripada bisnis itu sendiri. Lalu, macam-macam daripada rasio aktivitas, yang pertama adalah rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan yaitu adalah rasio yang mengukur aktivitas atau likuiditas dari persediaan perusahaan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Lalu yang kedua adalah rasio perputaran total aktiva. Rasio perputaran total aktiva ini menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Rumus dari rasio perputaran total aktiva adalah total penjualan dibagi rata-rata total aset. Nah, di sini ada contoh soal dan perhitungannya dari setiap rasio. Yang pertama contoh soal daripada rasio likuiditas. Di sini diberikan data akun-akun aset dan utang laporan keuangan periode 2021 dari PT Esensialitas Pratama disajikan sebagai berikut. Kayak kas sebesar 100 juta rupiah, surat berharga sebesar 50 juta rupiah, persediaan sebesar 10 juta rupiah, akun receivable atau AR sebesar 25 juta rupiah, dan akun payable atau AP sebesar 100 juta rupiah. Ditanyakan adalah berapakah rasio lancar perusahaan tersebut. Rasio lancar merupakan bagian daripada rasio likuiditas. Maka untuk menjawabnya adalah rasio likuiditas, kemudian rasio sama dengan atau rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, aset lancar di sini adalah kita hitung daripada mulai
100 juta ditambah 110.000 tambah 100 juta ditambah 10 juta ditambah 20 juta ditambah 25 juta dibagi 20 juta. Nah, rasio lancarnya adalah 185 juta dibagi 100 juta rupiah, yaitu 1,85%. Maka rasio lancarnya adalah 1,85%. Nah, yang kedua adalah rasio solvabilitas. Perusahaan DEF memiliki total aktiva sebesar 8 juta rupiah dengan hutang lancar sebesar 15 juta rupiah dan hutang jangka panjang sebesar 23 juta rupiah. Maka berapa rasio hutang terhadap ekuitasnya? Di sini ditanyakan adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Maka rumusnya adalah rasio hutang terhadap ekuitas sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Sama dengan 38 juta diperoleh dari 23 ditambah 15 juta dibagi 8 juta dikali 100%. Maka rasio hutang terhadap ekuitas sebesar 47,5%. Lalu masuk ke rasio aktivitas, di mana di sini diberikan data sebagai berikut. Hitungan rasio perputaran persediaan perusahaan FJX di bawah ini. Diperoleh persediaan awal sebesar 50.000 unit, persediaan akhir 60.000 unit, dan harga pokok penjualan atau COGS sebesar Rp490.000. Ditanyakan biaya barang dijual sama dengan 50.000 ditambah 490.000 dikurang 60.000 sama dengan 480.000. Maka persediaan rata-rata sama dengan 50.000 ditambah 60.000 dibagi 2 sama dengan 55.000. Maka hasil perputaran persediaan ini adalah biaya barang min 2 dibagi dengan persediaan rata-rata, yaitu 480.000 dibagi 55.000 diperoleh 8,73%. Sekian materi terkait rasio keuangan, dimulai dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.